Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan kurikulum VT melalui aplikasi Canva. Dalam hal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa apakah laptop kita atau komputer kita sudah terkoneksi ke internet atau belum. Silahkan kita periksa dulu. Oke, sudah terkoneksi. Setelah kita memeriksa koneksi internet, mari kita buka web browser. Web browser yang digunakan yaitu bisa Mozilla Firefox atau Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Silahkan buka salah satu dari mereka. Untuk di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah kita buka Google Chrome, silahkan ketik di pencarian Google Canva. Oke. Lalu cari yang alamat URL-nya ada id_id. Ya, ini ya. www.canva.com id_id. Klik. Nah, di sini karena saya sudah masuk terlebih dahulu, biasanya kalau misalkan belum punya akun, itu diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Atau misalkan jika kalian sudah pernah menggunakan Canva sebelumnya dan memiliki akun sebelumnya, silahkan langsung saja login. Setelah login, maka tampilan berandanya seperti ini. Tampilan awalnya. Oke? Oke, langsung saja kita cari CV. Teman-teman bisa memasukkan kata kuncinya CV atau resume. Coba kita lihat perbandingannya ya. Nah, ini jika kita tulis CV seperti ini, akan tampil beberapa template yang bisa kita gunakan. Pilih yang menurut kalian cocok dan menarik bagi kepribadian kalian. Coba misalkan resume. Resume gimana, Pak? Oke. Sama saja hasilnya, CV dan resume sama saja. Oke. Kalau sudah, kita pilih salah satu ya. Misalkan ini deh. Kita pilih salah satu desain yang akan kita edit. Oke. Jangan lupa gunanya CV itu untuk apa? Yaitu untuk mempermudah HRD mengetahui dan mengenali diri kita seutuhnya, tapi kita diberikan kesempatan kenalannya dengan selembar kertas. Selebihnya lampiran-lampiran mungkin nanti akan dicek ketika menurut HRD CV kita menarik. Oke? Menarik dalam artian mudah dipahami, tidak membosankan, dan menarik dalam segi konten. Oke? Jika tampilannya kecil, kita tinggal geser kursor di sini ke angka 50 atau 60. Silahkan sesuai selera. Ini kita tutup saja ya. Ini kalau misalkan kita mau ganti template, letaknya ada di sini. Tinggal kita scroll ke bawah. Oke. Kita tutup saja ya, agar kita bisa lebih fokus. Oke, mari kita ganti namanya terlebih dahulu. Misalkan siapa? Misalkan Rizky Awal. Rizky Awal Syah. Misalkan ini ya namanya. Kayak gitu. Di sininya lulusan program Tata Boga SMKN 1 pada Rincang. Karena nggak muat, kita turunin
Kita turunkan ukuran fontnya ya, ukuran dari tulisannya. Oke, sudah turun. Nah, di sini kalian bisa memilih ini untuk jenis tulisannya. Nah, jenis hurufnya seperti apa? Gaya-gaya huruf yang bisa kalian aplikasikan. Nah, di sini saya menggunakan Cerebrite. Oke. Ini ukuran font. Sebelum dirubah, kita blok terlebih dahulu. Atau biasanya ini tidak usah diblok juga, sudah bisa rubah. Oke. Nah, seperti ini. Dan ini untuk warna tulisan. Ambil yang putih. Oke. Ini untuk bold, untuk menebalkan. Ini untuk italic, untuk tulisan miring. Dan ini untuk underline. Underline itu untuk tulisan garis bawah. Dan ini adalah untuk huruf besar atau huruf kecil. Ini untuk alignment itu rata kanan, kiri, tengah. Dan ini untuk list poin-poin biasanya. Dan ini untuk spacing. Spacing itu jarak antar baris. Ya. Dan ini untuk efek. Efek yang akan kita aplikasikan pada tulisan itu seperti apa. Oke. Baik. Jika sudah, mari kita ke segmen About Me. Nah, About Me. Oh iya, untuk foto, usahakan foto formal ya. Kita menggunakan foto formal. Kita bisa upload fotonya itu. Ini pertama kita hapus dulu ya. Misalkan kita mau mengganti foto, klik fotonya, lalu kita klik delete. Oke, sudah diklik. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan mau mengganti dengan foto saya? Ketika sudah di delete, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian klik upload. Nah, kalian bisa mengupload foto kalian, mengunggah foto kalian yang ada di komputer atau laptop. Caranya upload media. Pilih salah satu foto yang kalian akan unggah. Misalkan ini ya. Oke. Nah, kita tunggu saja. Ini sedang mengupload. Oke. Klik dan akan muncul di barisan sini. Kita tarik sampai ke tempat fotonya. Dia akan menyesuaikan sendiri. Oke. Jika sudah, mari kita rubah yang lain. About me. About me ini tentang diriku. Gimana sih kita mendeskripsikan diri kita sendiri itu bagaimana sebagai seorang yang bagaimana gitu loh. Oke, kalau gitu mari kita coba deskripsikan ya. Misalkan saya akan mendeskripsikan Rizky Awalsyah ini sebagai lulusan program Tata Boga SMPN 1 Padarincang. Saya adalah saya seorang lulusan program studi Tata Boga yang haus akan tantangan, menyukai
tidak. Ya, haus akan tantangan. Mampu beradaptasi dengan baik. Berkomunikasi secara efektif. Berkomunikasi dan bekerja sama sebagai tim. Mampu beradaptasi dengan cepat aja ya. Berkomunikasi dan bekerja sama sebagai tim dengan baik. Oke. Ini adalah isian mengenai siapa sih diri aku gitu. Aku tuh ternyata lulusan program studi tata boga yang haus dengan tantangan, mampu beradaptasi dengan cepat. Maksudnya di lingkungan kerja kita harus bisa beradaptasi dengan cepat, lalu bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim dengan baik. Setelah kita selesai mengisi about me, kita beralih ke skill. Kita memaparkan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai seorang lulusan program studi tata boga. Gitu. Ataupun biasanya di pengumuman kerja itu akan dipaparkan kualifikasi-kualifikasi apa yang dibutuhkan. Misalkan kita membutuhkan seorang pekerja yang mampu Microsoft Word, yang mampu Microsoft Excel, yang mampu PowerPoint, yang mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, misalkan seperti itu. Kita tulis ya di sini. Misalkan skill kita apa? Microsoft Word. Nah, ngetik-ngetik biasalah, ngetik-ngetik. Lalu Microsoft Excel. Sebelum kita ke Microsoft, mungkin kita lebih baik untuk mengisi skill yang lebih berkorelasi, lebih berkaitan dengan diri kita sebagai misalkan diri saya sebagai lulusan program tata boga. Misalkan saya bisa memasak masakan Oriental. Saya bisa masak masakan Eropa. Saya ahli dalam membuat kue. Seperti itu. Nah, kita urutkan kemampuan kita dari atas ke bawah, itu dari yang memiliki korelasi paling kuat dengan diri kita sebagai lulusan tata boga sampai ke skill yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan dalam bidang pekerjaan kita. Misalkan yang dibutuhkan adalah chef gitu. Nah, kita mencantumkan Microsoft Word dan Microsoft Excel ya lebih baik di akhir-akhir gitu. Tapi yang lebih dibutuhkan itu seseorang yang bisa memasak Oriental, masakan Eropa, membuat kue. Nah, itu yang dibutuhkan karena yang dibutuhkan adalah chef gitu. Lalu kita isi kontak. Nah, kontak ini adalah media untuk HRD menghubungi kita di mana gitu. Menghubungi kita lewat apa gitu ya. Ini usahakan jangan sampai salah. Jangan typo. Misalkan 0898 strip 0899 strip 9877. Misalkan seperti itu ya. Ini nomor misalkan. Lalu jangan lupa kita mengisi email. Pak, kalau misalkan saya nggak punya email, buat
buat sekarang juga. Karena itu mencerminkan kita melek teknologi gitu. Karena sekarang pasti ada info-info, apalagi di perusahaan, itu melalui email. Silahkan buat dan jangan takut untuk belajar. Misalkan emailnya, tadi siapa namanya? Rizky Awalsyah ya. Misalkan namanya Rizky. Oke. Rizky Awalsyah @gmail.com. Oke. Nah, dan di sini Instagram kita apa? Nah, Instagram kita misalkan mau Instagram, mau Facebook, mau Twitter, silahkan. Nanti dikasih keterangan dalam kurung di akhirnya ya. Misalkan Instagram Rizky ini Rizky Awal Syah 19 misalkan ya. Kita kasih dalam kurung Instagram. Pak, kalau misalkan saya punya lebih dari beberapa beberapa akun media sosial, yang terpenting cantumkan media sosial yang menurut kalian itu rapih gitu. Nggak ada foto-foto yang nggak jelas, dalam artian yang tidak senonoh atau bagaimana. Usahakan kita rapih gitu dalam bermedia sosial. Ya, selanjutnya oke, kita isi education. Nah, education ini pendidikan kita. Jadi pendidikan kita ini udah apa saja yang ditempuh. Pastikan kita menempuh untuk lulusan SMK, menempuh SD, SMP, SMA. Ya kan? Nah, kita tulis satu-satu. Kita mulai dari pendidikan SMK dulu. Misalkan di sini kita hapus dulu ya. Misalkan kita cantumkan SMKN 1 pada Rincang. Nah, jurusannya apa? Program studinya apa? Program keahliannya apa? Yaitu tata boga. Dari tahun berapa ke tahun berapa? Misalkan dari 2020 sampai 2023. Karena 3 tahun kan? Lalu SMA-nya di mana? SMP-nya di mana? Misalkan MTSN 2 Serang. Misalkan ini ya. IPA, IPS. Misalkan di IPA. Oke, di IPA. Dari tahun berapa ke tahun berapa? Misalkan 2017 sampai 2020. Oke. Lalu kita buat lagi. Nanti kita tarik ke atas ya, supaya lebih rapi. Lalu SD-nya di mana? SDN Cisaat misalkan. Ini kalau di SD nggak ada IPA IPS ya, langsung saja tahunnya, misalkan tahun 2017 ya, 6 tahun ke belakang dari 2017, 2011 sampai 2017, oke? Supaya rapih kita tarik ke atas, iya, sampai kelihatan semua hurufnya. Oke, rapihkan. Sudah rapi. Kita tarik juga. Oke. Ya. Sekarang kita tinggal isi experience. Yang dimaksud experience adalah pengalaman kita. Jadi dirapikan dulu ya, supaya enak dibacanya. Oke, pengalaman kita di mana? Pak, kalau saya kan belum berpengalaman kerja, Pak. Bagaimana? Tidak apa-apa, kita cantumkan internship kita atau magang kita di mana. Misalkan, Pak, saya magangnya di PT Oriental, misalkan ya, Oriental Food
restoran. Bukan PT ya, misalkan Oriental Food Restaurant, restoran makanan Oriental misalkan. Sebagai apa? Nah, ini kita hapus dulu ya. Sebagai apa misalkan? Sebagai co-chef. Oke. Magangnya dari tahun berapa ke tahun berapa? Atau misalkan dari bulan apa ke bulan apa? Misalkan Pak, saya cuma magang 6 bulan dari misalkan bulan Januari sampai Juni tahun 2021 misalkan. Karena kalian kan masih menjadi bagian dari SMKN 1 Padarincang. Oke. Kita rapihin dulu. Nah, ini co-chef dalam kurung kalian sebagai apa sih tuh? Pekerja tetap atau apa? Karena kan kemarin tuh misalkan Pak saya hanya siswa magang misalkan. Sini tulis saja magang atau PKL. Silahkan. Sudah selesai. Kita tinggal proses akhir memastikan tidak ada huruf-huruf yang typo. Karena itu sangat berpengaruh terhadap penilaian HRD. Kalau misalkan kita typo, itu berarti kita menandakan diri kita itu tidak teliti dalam bekerja. Seperti itu. Kita harus teliti dalam membuat kurikulum vitae dan tidak boleh ada kesalahan typo ataupun hurufnya besar, kecilnya harus tertata dengan rapih ya. About me, saya seorang lulusan program studi tata boga yang haus akan tantangan, mampu beradaptasi dengan cepat, berkomunikasi dan bekerjasama dengan tim dengan baik. Skill, masakan Oriental, masakan Eropa, cake and pastry, Microsoft Word, Microsoft Excel. Education, lalu experience juga. Oke. Silakan sekarang kalian save ke PDF print. Saya menyarankan kalian untuk memilih PDF print ya. Tadi bagaimana caranya? Klik ini ya. Untuk mendownload klik ini. Lalu kita pilih file tipenya apa? PDF print, oke? Setelah itu kita download. Pastikan laptop kalian terhubung ke internet. Misalkan ini, oke, save. Kita akan preview atau mengecek ulang setelah di save ya. Pastikan tidak ada kesalahan dan typo. Nah, ini dia hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, tidak ada kesalahan. Setelah dipastikan tidak ada kesalahan, silahkan kalian print. Dan kami tunggu hasil print CV kalian di tata usaha.